teman-teman yang melanjutkan program master dan PhD di Jerman ya ada sedikit informasi gitu. Ya, tadi pertanyaan pertama gimana tadi Mbak Pani? Bisa diulangi lagi? Yang pertama Ya, pengenalan DAD jadi dulu ya, pengenalan DAD itu. temanku ada yang Hmm. nanya, kan beasiswa DAAD itu hanya untuk master dan PhD aja ya, Hmm. bisa nggak untuk bachelor gitu? Oke. Okay. Ya, jadi teman-teman DAD itu ya mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi kalau teman-teman belum tahu, mungkin baru pertama kali, jadi itu DAD kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Jerman um, Exchange sebentar. Jerman Academic Exchange. Jerman Academic Exchange-nya. Jadi dia itu semacam suatu lembaga institusi di Jerman ya, institusi Jerman, funding organization lah, funding organization yang menyediakan beasiswa untuk international student dan peneliti gitu. Jadi tidak hanya pelajar tapi juga ke peneliti. Nah, kenapa DAD? Pertama, karena tujuan tujuan itu ke Jerman gitu ya, ke Jerman. Jadi Mhm. DAD ini salah satu yang favorit di Jerman selain memang menyediakan apa jumlah yang bisa dibilangnya cukup ya, lebih dari cukup. Jadi itu yang pertama karena DAD salah satu yang terbesar di Jerman menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional dan peneliti di Jerman gitu. Nah, itu alasan pertama Ya. kenapa DAD memilih DAD. Jadi karena fokusnya memang ke Jerman dan itu salah satu yang favorit gitu. Nah, memang ada Hmm. lagi LPDP semacam LPDP atau beasiswa dari Indonesia juga ada, cuman ya karena tujuannya ke Jerman dan DAED sendiri ya lembaga institusi yang di Jerman gitu. Jadi ya ya itu sih salah satu tujuannya. Mhm. Hmm. Oke. Terus yang tadi tuh Mas, yang ada nggak sih beasiswa DAAD yang untuk bachelor gitu? Oke. Okay. Jadi untuk full beasiswa DAD hanya menyediakan untuk master dan PhD. Untuk full beasiswanya ya. Untuk beasiswa penuh khususnya untuk Indonesia ya itu hanya untuk master dan PhD. Namun ada beberapa untuk program bachelor itu dia berupa nggak beasiswa penuh, tapi hanya short trip gitu. Seperti 3 sampai 6 bulan dan biasanya beasiswa short trip ini untuk mempelajari bahasa dan budaya misalnya. Jadi biasanya ini untuk teman-teman yang di Indonesia yang lagi menempuh pendidikan S1 dan dia sedang belajar bahasa, artinya dia mengambil jurusan sastra Jerman. Nah, mereka berkesempatan Mhm. mendapatkan beasiswa ini, beasiswa short trip ini, misalnya summer trip misalnya. Summer trip ini ya 3 sampai 6 bulan itu untuk belajar mengasah kemampuan bahasa Jermannya lebih lagi di Jerman gitu. Jadi, apakah hanya untuk master dan PhD? Untuk full beasiswanya iya, hanya untuk master dan PhD. Tapi ada juga beasiswa DAD untuk program bachelor. Tapi itu hanya untuk short Atau trip-nya gitu. Jadi untuk jangka pendeknya. mhm. Nah, biasanya 3 sampai 6 bulan saja gitu. Nah, begitu untuk Oh, jadi semacam short course gitu ya? betul. Short course, dan itu khusus, apa, khusus untuk belajar bahasa Jerman Budaya. all the culture Ya, oh gitu ya, ya. budaya. Jadi nggak ada kayak yang misalnya udah mengarah ke itu kan berarti kan S1 kalau misalnya dia short course itu kan berarti dia ongoing tuh, Ya, S1-nya di betul. Indonesia udah Ya, ongoing. betul. Berarti nggak ada yang kayak untuk misalnya aku farmasi, yang untuk ke arah farmasi, short course atau summer course yang untuk farmasi gitu nggak ada ya, Mas, ya Nggak berarti? ada. Kalau DAD mereka saat ini memang fokusnya untuk mahasiswa di Indonesia, untuk warga Indonesia ya, DAD for Indonesia itu hanya yang fullnya hanya untuk master dan PhD untuk fullnya. Tapi untuk bachelornya itu memang yang sedang menempuh pendidikan bachelor di Indonesia, tapi ingin belajar Ya tentang lagi ongoing. budaya, ya belajar tentang budaya di Jerman dan belajar tentang bahasa Jerman itu Mhm. ada Mhm. short termnya ada 3 sampai 6 bulan biasanya. Ya, ya, ya. Terus kan tadi ini nih Mas Widi kan mention nih kalau tujuan Mas Widi itu lanjut S3-nya emang ke Jerman gitu, Hmm. emang pengennya ke Jerman. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita sering baca blog, baca artikel gitu kan, yang namanya kita mau menempuh PhD itu kan kita harus cari profesor dulu untuk kita dapetin LOA. Ya, Nah, itu gimana sih struggle-nya Mas Windy, perjuangannya Mas Windy buat dapetin profesor? Apakah Mas Windy kirim email ke 97 universitas dan 97 profesor? banyak banget. Ataukah Mas Windy udah ada
linknya yang terkoneksi yang emang kerjasama sama BRIN nih. Ah, Boleh diceritain tuh Mas? jadi gini, kalau langsung ke BRIN-nya itu terlalu jauh ya. Jadi gini, aku cerita dari awal dulu. Jadi ada berbagai cara sebenarnya ya. Cuman dari aku Hmm. pribadi, nah bagaimana mendapatkan profesor itu? Pertama itu adalah karena suatu saat aku ada international conference di Paris. Nah, ketemu sama profesor ini Hmm. gitu. Nah, jadi kita memang satu bisa dibilang dalam satu circle yang gede itu ya tentang bidang metrologis itu tentang pengukuran pengujian ya. Ah. Terkait dia Mhm. di elektromagnetik lah, elektromagnetic metrologis di elektroteknik itu. Nah, ketemu sama Mhm. profesor ini di seminar internasional waktu itu tahun 2018 di Paris. Nah, berbincang-bincang, ya akhirnya ya kenalan, satu dan lainnya ya minta kontak segala macam ya akhirnya selanjutnya di intens lagi melalui email gitu. Jadi email-emailan. Jadi pertama kali ketemunya seperti apa itu di international conference. Jadi konferensi internasional waktu di Paris dan selanjutnya bagaimana pembahasannya akhirnya deal saya jadi mahasiswa itu lewat email gitu. Tapi ya sebenarnya ada cara lain Ah. teman-teman kalau memang belum pernah ikut konferensi internasional atau belum pernah ketemu lah, belum kenal dengan profesornya. Pertama ya searching dulu Mhm. di teman-teman pengen kemana nih, ke universitas mana, tujuannya kemana gitu. Nah di situ pasti ada di websitenya ada list-list profesor ya, list pengajarnya siapa aja. Nah melakukan ya kita bisa kontak via email gitu. Jadi perkenalan diri, teman-teman seperti apa, kirim CV dan tujuan teman-teman seperti apa gitu. Nah, dari situ nanti profesor akan melihat, akan mereview CV kita gitu. Nah, ketika dia tertarik, ya dia akan menghubungi kita kembali gitu. Nah, itu salah satu cara lain. Nah, tapi ada juga yang seperti tadi itu adanya program kerjasama ya, kerjasama antara satu institusi dengan institusi itu lebih 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 intens lagi. Tapi kalau aku tadi Mhm. yang pertama tadi itu aku kenalan di dia ketemu di satu international conference. Nah, kenalan kontak-kontakan ya lewat email gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kalau ada suatu event atau kesempatan menghadiri suatu seminar ya manfaatkan event tersebut untuk membangun networking gitu ya. Ah. Ya, membangun Mhm. jaringan gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa ke depannya lagi seperti apa gitu. Nah, seperti itu sih. Hmm. Oh, jadi kalau Mas Windy ketemu sama profesornya yang sekarang ini, yang jadi supervisor S3-nya Mas Windy ini pas ketemu di conference di Paris. Betul sekali. Dan itu memang memang Mas Windy pada waktu approach dengan profesornya itu emang udah tahu kalau basic research sama latar belakang keilmuannya itu emang sama-sama Mas Windy atau Ya, baru perkenalan biasa nanya-nanya? jadi memang kalau kita di seminar itu kan pasti ada listnya ya, siapa aja yang akan datang, pembicaranya siapa aja. Nah, dari situ aku udah searching tuh, oh nanti ini hadir nih seperti ini. Nah, dari situ Ah, iya, iya. awalnya dari situ gitu, oh ada ini. Nah, ketika udah tahu dia siapa aja yang datang ya, pada saat konferensi tersebut ya kita melakukan PDKT lah istilahnya ya. Kita ya Hmm. jadi di sini intinya kita harus ini sih percaya diri gitu, jangan jangan malu-malu gitu, walaupun dia seseorang yang mungkin udah punya nama, udah punya inilah ya, udah profesor, udah semacam ya memberanikan diri aja sih, memberanikan diri ya kita menawarkan apa yang kita punya gitu. Jadi ya istilahnya Mm-mm. ya pede aja gitu. Itu sih. Mm-mm. Oke, jadi tadi aku ulangin dulu ya Mas ya. Jadi untuk beasiswa DAAD, untuk yang bachelor itu kalau untuk pendanaan fullnya itu nggak Nggak ada. ada. Dia adanya semacam short Ya, course khusus untuk budaya dan bahasa. betul. Dan itu diperuntukkan untuk anak-anak bachelor yang sudah ongoing, mereka sudah kuliah di Indonesia. Kemudian ada tawaran short course program dari DAAD, terus dia daftar untuk bahasa Jerman dan budaya. Ya, betul. Nah, kalau untuk beasiswa fullnya itu hanya untuk master and PhD. Ya, betul sekali. Terus untuk tadi nih Mas yang apa namanya untuk master dan PhD ini kan kalau Mas Windy kan berarti untuk yang PhD syarat-syaratnya itu kemarin apa aja sih? Apakah kan kebanyakan teman-temanku tuh nanya kayak gini juga Hmm. harus bisa bahasa Jerman ya, wah sertifikat bahasa Jermannya harus yang level berapa nih kayak gitu. Nah, kemarin Mas Oke. Windy gimana tuh syaratnya? Jadi, pertama, kita udah bicara mengenai syarat ya. Jadi, pertama sebelum syarat, gini dulu nih. Teman-teman pengen di Jerman itu ke universitas mana dulu gitu.
universitas mana, dan program studinya apa. Jadi sebenarnya syarat dari DAD tersebut menyesuaikan dengan syarat dari universitas yang dituju. Walaupun ada syarat minimal dari DAD juga ada. Tapi uh, pada jadi ini berbarengan sebenarnya. Ketika kita mendaftarkan beasiswa DAD, kita juga mendaftarkan ke universitas yang kita tuju. Nah, yang paling utama adalah kita memenuhi dulu syarat di universitas yang dituju gitu. Nah, kita cek. Tapi pada dasarnya ada syarat minimum gitu. DAD juga mensyaratkan minimum, tapi ada juga universitas lain, universitas yang kita tuju tersebut memiliki syarat yang di atas syarat dari DAD gitu. Nah, jadi paham ya? Jadi DAD punya syarat minimum, tapi universitas yang kita tuju tersebut ada kalanya syaratnya di atas dari syarat DAD. Nah, pada kesempatan ini jadi DAD menyesuaikan syarat dari universitas yang dituju gitu. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan dulu mau kemana, ke universitas mana, program studinya apa. Nah, di situ akan kelihatan program akan dibawakan apakah dalam English atau Jerman. Nah, di situ poinnya. Jadi nggak harus bisa bahasa Jerman. Saya juga pas berangkat ke Jerman itu nggak bisa bahasa Jerman sama sekali gitu ya. Jadi memang program yang ditawarkan oleh Universitas di TU Braunschweig yang program elektroteknik S3 ini memang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya berkomunikasi dengan profesornya itu nanti dalam bahasa Inggris. Jadi makanya tentukan dulu universitasnya apa, program studinya apa, dan bahasa yang ditawarkan apa gitu. Apakah in English atau in Jerman. Nah, kalau in English ya kita nggak harus bisa bahasa Jerman. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ya otomatis harus bisa ya. Harus bisa bahasa Jerman ya level B2 atau C1 biasanya gitu. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, syarat yang lainnya yang paling utama yang harus teman-teman persiapkan adalah ini kita kan di sini khusus untuk master dan PhD ya. Untuk master nanti ada yang saya dari yang utama dulu ya. Itu letter of acceptance. Letter of acceptance dari universitas yang dituju. Makanya nanti berbarengan nih. Nah, ketika di universitas yang dituju itu sudah diterima, nah maka DAD juga akan melanjutkan prosesnya gitu. Tapi ketika di universitas yang dituju kita nggak diterima ya otomatis DAD-nya gugur gitu. Jadi berbarengan ya antara mengapply ke universitas dengan DAD-nya itu harus berbarengan. Nah, syarat yang lain itu yang pertama tadi ya letter of acceptance, terus letter of motivation. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan beasiswa untuk master, kita bicara master dulu. Ini reviewer itu sebenarnya melihat apa yang teman-teman tulis di letter of motivation tersebut, apa yang teman-teman tawarkan gitu. Apakah apa yang teman-teman tawarkan itu sesuatu yang penting dan bermanfaat gitu. Nah, usahakan apa yang ditulis di situ sesuatu yang penting dan bermanfaat. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kita bicara cara ini tersebut, tapi nanti di bagaimana tips dan triknya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, itu letter of acceptance, letter of motivation. Nah, untuk program PhD ada tambahan proposal penelitian gitu. Nah, proposal penelitian. Tapi untuk program master biasanya tidak harus ya, tidak diminta gitu untuk ini ya proposal penelitiannya. Nah, syarat selanjutnya itu ijazah dan transkrip ya. Ini pasti ya, ijazah. Nah, kalau teman-teman melanjutkan ke S2 ya, ijazah dan transkrip S1-nya. Nah, ketika melamar ke universitas dan DAD ini harus sudah dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tapi biasanya sekarang universitas di Indonesia itu ijazah dan transkripnya itu udah dual bahasa ya. Ada yang dual bahasa gitu, tapi ada ya. Kalau belum itu diterjemahkan dulu. Biasanya universitas di Indonesia juga menyediakan terjemahan ke versi bahasa Inggrisnya. Nah, kalau tidak ada di universitas ya harus menerjemahkan ke penerjemah yang resmi dan tersumpah gitu. Jadi ijazah dan transkrip itu harus ditranslate ke bahasa Inggris ya, tidak harus ke dalam bahasa Jerman. Kalau untuk program makanya lihat nih tujuannya yang mana, tapi biasanya tidak harus dalam bahasa Jerman itu ijazah dan transkripnya. Oke, itu tadi udah ijazah, LOA dan letter of motivation dan proposal penelitian untuk S3. Nah, selanjutnya itu letter of recommendation. Jadi untuk untuk di Eropa ini orang-orang Eropa ini sangat open terhadap recommendation ya.
rekomendasi atau reference ya. Jadi ketika kita mendapatkan reference atau rekomendasi letter of recommendation dari seseorang, mungkin dulu pembimbing kita pas di universitas pada saat kita menempuh S1 atau S2, nah itu sangat penting itu. Jadi ketika kita direkomendasikan itu menjadi dan di rekomendasi tersebut ada nilai-nilai positif, nah itu menjadi nilai yang sangat bermanfaat gitu. Jadi itu letter of recommendation ya. Nah, selanjutnya sertifikat bahasa tentu ya, ini pasti. Nah, syarat minimum dari DAD itu adalah untuk IELTS-nya itu 6. Sedangkan untuk untuk TOEFL PBT itu 550, sedangkan untuk IBT-nya 80. Nah, itu syarat DAD-nya. Tapi ada, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus melihat syarat dari universitas yang dituju itu seperti apa gitu. Jadi utamakan syarat dari universitas yang dituju. Ada kalanya universitas yang dituju itu mensyaratkan IELTS-nya 6,5, TOEFL IBT-nya itu 83 atau bahkan ada yang 85 gitu. Nah, dan ada juga untuk PWT ada yang 576 ya. Jadi disesuaikan dengan syarat universitas terlebih dahulu untuk syarat-syaratnya. Nah, nanti dilihat juga syarat dari DAD. Nah, oke yang tadi udah. Terus kurikulum vitae, CV ya. CV-nya ya di sini CV teman-teman ya harus mencantumkan sesuatu yang menarik juga dan sesuai dengan program yang dituju gitu. Nah, syarat tambahan biasanya di universitas yang dituju itu ada yang kalanya mensyaratkan pengalaman kerja minimal 1 tahun gitu. Ada juga di universitas tertentu ketika kita dan program tertentu ketika kita melamar untuk program studi tertentu ada syarat pengalaman kerja minimal 1 tahun. Ada juga seperti itu. Nah, itu syarat selanjutnya ya. Yang tadi selanjutnya itu proposal penelitian untuk S3 sudah. Nah, untuk program S3 juga dia diminta syarat selanjutnya itu letter of supervision. Supervisi ya. Kita harus mendapatkan supervisor dari universitas yang kita tuju. Jadi si profesor tersebut sudah memberikan letter of supervision ke kita gitu. Nah, itu dari syarat-syarat ketika kita ingin mendaftar ke DAD. Nah, mungkin aku bisa rangkum lagi apa aja. Pertama ya tentu ya pasti kita ngisi aplikasi ya, DAD aplikasi. Terus ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, baik S1 dan S2 untuk program yang lanjut ke program PhD. Nah, yang ketiga itu sudah ada letter of acceptance dari universitas yang dituju. Nah, ini juga berbarengan, bisa berbarengan juga sebenarnya. Bisa berbarengan ketika kita mendaftar ke DAD dan di universitasnya. Nah, selanjutnya itu sertifikat bahasa ya. Sertifikat bahasa, itu IELTS-nya itu minimal 6, atau IBT-nya 80. Tapi dilihat lagi universitas yang dituju seperti apa. Ada kalanya universitas yang dituju itu meminta IELTS-nya 6,5 dan IBT-nya 83 gitu. Nah, terus ada letter of motivation, letter of recommendation, curriculum vitae atau CV, dan pengalaman kerja gitu ya. Ada semacam kita mendapatkan pengalaman kerja minimal 1 tahun ada juga, dan proposal penelitian untuk S3 dan letter of supervision untuk S3. Nah, itu syarat-syaratnya, Mas. Oh ya, bener banget sih tadi yang dibilang sama Mas Windy, syarat dari DAAD itu tuh yang tadi ya, yang IELTS minimal 6, terus kalau IBT 80, tapi kita harus lihat lagi ke universitas yang kita tuju. Betul. Emang bener banget, jadi kebetulan aku kemarin waktu apply DAAD itu, universitas yang aku tuju itu dia mensyaratkan ada sertifikat bahasa Jerman minimal level A2 yang A22 gitu. Nah, dan kemudian dia harus ada ini apa? Esai. Kenapa esainya itu diperuntukkan kenapa Anda memilih bidang studi itu dan kenapa Anda tertarik dengan Profesor Z misalnya kayak gitu. Jadi untuk syarat bahasa Jerman sendiri kalau dari DAAD itu tidak mempersyaratkan bahasa Jerman harus level berapa minimal, tapi kita emang harus melihat lagi ke universitas yang kita tuju. Nah, kalau aku kebetulan kemarin nih Mas ada ujian masuk dari universitas dari TU Braunschweig sendiri karena farmasi itu memang mensyaratkan orang-orang yang mau PhD di situ dia semacam harus ada ya semacam kalau ujian apoteker di Jerman itu ujian start examennya. Nah, kalau ini kita
yang Auslander itu kita harus kayak semacam ujian apa ya itu semacam TPA gitu sih. Jadi ada kognitifnya, ada kemampuan verbalnya yang kayak gitu-gitu. Ya. Nah itu memang itu depends on nanti universitas tujuan kita itu mana gitu. Dan kebanyakan memang karena kebetulan kemarin aku apply di wilayah Jerman Niedersachsen itu ada 4 uni yang aku apply itu memang kebanyakan universitasnya mensyaratkan bahasa Jerman Nah, minimal A2. oke. Ya, jadi memang seperti yang tadi dari DAD sendiri tidak ada syarat bahasa bahasa Jerman tidak ada. Cuman lihat lagi universitas yang dituju gitu. Universitas yang dituju dan program studinya gitu. Ada persyaratan tertentu nggak? Nah, Ya. khusus untuk saya waktu itu nggak ada gitu. Untuk syarat bahasa itu nggak ada. Jadi ya nggak. Jadi pada saat Hmm. berangkat ke Jerman Hmm, itu hmm, hmm. ya pengetahuan bahasa Jermannya ya bisa, bisa dibilang memang nggak ada gitu. Seperti itu. Karena memang Terus kalau ada ujian khususnya gitu nggak dari TU-nya sendiri Mas? Dari TU Braunschweig-nya Mas Vidi suruh ikut semacam semacam stat examen gitu atau nggak ada? kalau untuk program aku di elektroteknik sih nggak ada waktu ya, nggak ada. Karena jadi ini mungkin Ah, oke oke. ya mungkin disesuaikan juga dengan program studinya ya, program studinya. Jadi kita kita lihat. Hmm, Nah, iya iya. Oke. Oke, itu tadi yang terkait syaratnya, Mas. Nah, sekarang kalau misalnya ini nih, tahapan apa tuh namanya? Tahapan seleksi DAAD, tahapan seleksi DAAD itu kan tadi kalau yang Mas Windy sebutkan itu kan syarat-syarat ya administratifnya tuh. betul. Nah, setelah kita apply syarat administratif tadi, misalnya lolos, terus kita selanjutnya ngapain tuh? Nah, jadi syaratnya proses seleksinya sebenarnya dua ya, dokumen dan wawancara. Nah, jadi di Ah, dokumen oke. ini teman-teman harus memastikan bahwa semua yang dipersyaratkan di dokumen itu sudah sesuai gitu. Jadi jangan ada istilah coba-coba. Misalnya syarat minimal itu untuk bahasa itu 6, sementara teman-teman hanya dapat 5,5 ya. Nanti coba aja lah. Siapa tahu beruntung. Ah, itu tidak sama sekali. Jadi jangan buang-buang waktu. Jadi apa yang dipersyaratkan di syarat dokumen itu harus terpenuhi. Nah, oke. Okay. Jadi Hmm. proses seleksinya untuk DAAD ini ada dua komite sebenarnya. Pertama komite di negara masing-masing. Jadi DAAD itu punya 15 regional branch ya. Salah satunya di Indonesia. Itu di Indonesia. Hmm. Nah, jadi pertama, seleksi pertama itu sebenarnya di tingkat Indonesia terlebih dahulu. Jadi siapa ini? Siapa reviewernya? Komitinya siapa? Nah, itu adalah para akademisi-akademisi yang ada dari universitas-universitas tertentu di Indonesia. Nah, jadi mereka akan melihat nih, Ah, dokumen-dokumen yang kita submit tersebut. Nah, makanya yang aku bilang tadi, di letter of motivation untuk program S2 dan untuk program S3 itu ada tambahan proposal penelitian. Nah, mereka akan melihat apa yang kita tulis di letter of motivation tersebut atau proposal S3, proposal penelitian untuk S3. Nah, di situ kita menawarkan apa gitu. Nah, jadi di tingkat regional ini, di tingkat negara ini, mereka akan melihat, nah ketika ini sudah oke, nah seleksi terakhirnya itu adalah di tingkat Jermannya sendiri, di tingkat pusat. Jadi untuk komite, untuk tingkat akhir ini adalah akademisi-akademisi yang ada di universitas-universitas tertentu di Jerman gitu. Jadi udah ada suatu semacam komite yang dipilih oleh DAD. Nah, jadi proses pertama dokumen. Nah, ketika kita sudah lulus dokumen. dokumen, sudah screen dokumen, sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya kita udah layak gitu. Cuman karena slot yang diberikan atau porsi yang diberikan itu sedikit, sementara yang daftar banyak, Hmm, maka hmm. dilakukanlah wawancara. Nah, di Wawancara. ya di wawancara ini nanti kita ada 5 reviewer, ya lima reviewer yang 5 reviewer. ya Hmm. yang kan tatap muka dengan kita ya melakukan wawancara dengan kita. Nah, apa yang sebenarnya yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah apa yang kita tulis di letter of motivation dan proposal penelitian tersebut yang untuk S3 gitu. Hmm. Jadi, teman-teman di sini harus menguasai apa yang sudah kita tulis gitu. Jangan sampai nanti kita tulis di letter of motivation-nya A, Hmm. nanti pada saat wawancara kita jawab B gitu ya. Itu suatu hal yang Jawab kontradiktif B. ya. Jadi itu prosesnya ya. Prosesnya dia dokumen screening, kalau sudah oke, udah lulus, akan lanjutkan ke tahap wawancara. Nah, wawancara ini biasanya nanti gabungan dari akademisi yang ada di Indonesia dan akademisi yang ada dari Jerman. Biasanya kebanyakan sih dari Indonesia, cuman ada satu dua nanti dari universitas yang di Jerman gitu.
Nah, seperti itu. Oh. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Iya bener banget tuh Mas tadi yang Mas Bindi bilang jangan coba-coba gitu kan. Hmm. Apalagi yang syarat bahasa IELTS Hmm. 6, IELTS minimal 6, IELTS minimal 6. Ah paling 5,5 bisa deh coba aja gitu. Itu emang kejadian di aku ya. Kebetulan pas waktu aku daftar PAAD itu kalau dari universitas dari TU Braunschweig sendiri itu untuk farmasi mensyaratkan nilai minimal IELTS itu 7,5. Nah, Hmm. pada waktu itu aku dapatnya masih 7 nih BAAD lagian masuk juga kan di BAAD terus ya udah aku daftar udah apply dipanggil lah sama Mbak Ripka. Ini kan uni kamu kan 7,5 ini kamu cuma 7 coba di ini lagi aja tes lagi dulu aja kan masih ada waktu nih 3 bulan pokoknya kita tunggu sampai IELTS kamu bisa 7,5 gitu ya udah akhirnya jadi dokumenku itu dipospon dulu Hmm. masih ada waktu 3 bulan sebelum deadline dikasih waktu sama komitenya BAAD terus suruh ngelengkapin itu gitu. Jadi emang benar sih teman-teman. Jadi kalau misalnya syarat minimal yang dipersyaratkan Uni sama DAAD itu di persyaratan administrasi itu harus kita penuhin dulu. Jadi kalau misalnya itu semua udah kalian penuhin itu udah aman Ya. sih. Nanti untuk tahap selanjutnya tinggal wawancara itu tadi gitu. Nah terus untuk tadi itu Mas wawancara sendiri itu apa biasanya wawancara itu apakah kita nanti dipanggil ke Jakarta untuk presentasi? Kan tadi Mas Ya. Mindi bilang apa yang ditanyakan itu yang ditulis di motivation letter kita sama yang ditulis di proposal kita itu nanti kita suruh bikin PowerPoint, suruh presentasi atau kayak gimana? Nah, jadi begini. Uh, Kebetulan pada saat aku wawancara itu zaman COVID ya, tahun 2020. Nah, itu dilakukan secara online. Tapi biasanya kalau udah normal itu nanti kita untuk kita ya yang berada di Indonesia akan melakukan presentasi di DAD cabang regional di Jakarta ya. Jadi Oh. ada branch-nya DAD regional branch di Indonesia itu di Jakarta. Jadi nanti kita Mhm. diberikan surat undangan, disuruh datang ke Jakarta. Nah, ini biaya nanti ditanggung semua oleh DAD. Jadi jangan khawatir. Misalnya teman-teman yang mendaftar misalnya dari Indonesia wilayah timur, dari Papua atau dari tempat lain, dari Bali. Nah, ketika diundang untuk wawancara itu nanti biasanya tiket pesawat dan akomodasi akan disiapkan oleh DAD. Nah, kebetulan pada saat itu masih zaman COVID, jadi dilakukan secara online. Nah, di situ sebenarnya kita nggak perlu presentasi, cuma nanti situ kita pertama memperkenalkan diri dulu nih, perkenalkan diri segala macam. Nah, ditanya tujuannya apa, kenapa mendaftar universitas yang tuju, motivasinya apa, segala macam itu. Nah, selanjutnya pertanyaan mengalir sesuai dengan apa yang kita tulis di letter of motivation dan proposal penelitian tersebut gitu. Nah, jadi Hmm. sebenarnya dari situ dan latar belakang kita gitu. Latar belakang kita apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, misalnya di studi S1 kita dulu tugas akhirnya seperti apa, kalau mendaftar S3 dulu S2-nya tesisnya seperti apa gitu. Apa yang kita lakukan dan selama ini pekerjaan kita apa, aktivitas kita apa. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan sih seperti itu sih. Dan yang paling penting itu tadi yang saya tekankan, apa yang teman-teman tulis tersebut yang di letter of motivation dan proposal penelitian itu harus dikuasai. Nah, sebenarnya dari situ mengalir Hmm. pertanyaannya. Lamanya di situ. Nah, Hmm. ketika si reviewer yang melihat sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang tidak benar di apa yang teman-teman katakan itu dari itu udah ini akan gimana ya itu membuat semacam perdebatan yang panjang gitu. Jadi ketika adanya satu perbedaan ketika teman-teman pada saat wawancara dengan ketika teman-teman tulis apa yang teman-teman tulis dan apa yang teman-teman katakan itu berbeda. Nah, itu nanti di sini akan panjang ceritanya gitu. Jadi makanya saya bilang kuasai apa Hmm. yang teman-teman tulis. Nah, gitu. Jadi Jadi kayak dikejar terus gitu ya sama reviewernya gitu ya. betul ya. Ditanyain mulu sampai kitanya bisa jawab. Nah, dan dan usahakan apa yang teman-teman tulis di letter of motivation dan proposal penelitian tersebut adalah sesuatu yang penting dan bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri sendiri atau bahkan bermanfaat orang lain, bahkan bermanfaat untuk negara gitu. Jadi, nah kalau si reviewer ini melihat itu sudah menarik,
sudah sesuatu yang bermanfaat, nah maka peluang kita diterima itu akan semakin besar gitu, lebih besar gitu. Jadi santai aja. Pada saat sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, ketika teman-teman sudah lolos tahap dokumen ini, sebenarnya teman-teman sudah layak untuk menampilkan DAAD. Cuman di sini diambil yang terbaik karena slotnya sedikit, porsi sedikit gitu. Jadi Iya. nggak usah, jangan merasa terbebani gitu. Wah gimana ya nanti pertanyaan siapa ya? Nah, persiapkannya aja diri, persiapkan diri Ya, ya. gitu. Ceritakan aja tentang tentang diri teman-teman gitu. Jadi tujuan teman-teman apa, sebelumnya teman-teman itu uh, ngapain aja gitu, tentang misalnya dulu tugas akhirnya di S1 S2 apa aja gitu. Nah, aktivitas teman-teman apa aja gitu. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah tentang yang ada di letter of motivation dan proposal penelitian. Itu aja sebenarnya. Jadi uh, apa ya dibilang, semangat dan tenang aja gitu, nggak usah grogi segala macam Hmm, 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 gitu. hmm. Mas Genji kemarin waktu wawancara DAAD bahasa in English atau campuran Nah, English sama jadi domestik? gini, pertama mereka akan sebelum kita presentasi, sebenarnya para reviewer ini nanti adalah orang-orang yang dulunya pernah kuliah di Jerman juga, atau kalau dia orang Indonesia ya, atau bahkan orang Jerman sendiri gitu. Jadi minimal ada satu dari Jerman. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada 5 reviewer, ada 5 pewawancara, 4 itu dari Indonesia, dan satu dari Jerman, dari Universitas di Jerman. Nah, mereka akan bertanya mau dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris gitu sebelum kita review, sebelum kita wawancara. Nah, kebetulan waktu itu memang aku Hmm, belum bisa bahasa Jerman dan memang program gitu dalam bahasa Inggris, jadi wawancaranya dalam bahasa Inggris. Tapi ketika teman-teman bisa bahasa Jerman, wah itu nilai plusnya tinggi itu. Jadi peluangnya juga akan peluang diterimanya lebih tinggi juga gitu ketika bisa bahasa Jerman. hmm, hmm, Nah, seperti itu. Tapi kalau yang Mas Windy kemarin berarti dalam bahasa Ya, Inggris in berarti ya? English. Semua aku in English karena program PhD ku juga memang in English. Jadi memang Hmm, benar-benar syarat bahasa Jerman itu tidak ada dan wawancaranya juga dalam bahasa Inggris gitu. Nggak ada sama sekali dalam bahasa Jerman. oke. Ya. Jadi memang pilihannya English or Terus kan German. ini nih Mas, nah, kalau beasiswa DHAD itu kan nanti kita dapat kemudian nanti kita dikursuskan dulu bahasa Jerman Betul. 6 bulan tuh Ya, di Göttingen kan. ya. Nah, itu kemarin karena pandemi apa pelaksanaan kursus di Göttingennya itu daring atau luring? Ya, iya. Karena Offline pas aku atau kan, hybrid atau ya, gimana? pada saat aku prosesnya itu kan 2020 ya. 2020 itu masih dalam kondisi COVID. Jadi itu semua dalam online ya. Daring ya, ya secara online tuh belajar bahasanya. Jadi kita belajar bahasa itu 2 bulan full penuh, 5 hari sekali, 5 hari seminggu ya, 5 kali seminggu itu semua secara online Hmm. sih belajar bahasanya. Jadi memang betul. Jadi ketika kita sebelum kita memulai pendidikan kita di Jerman itu minimal DAD akan menyediakan semacam kursus bahasa untuk basicnya gitu. Jadi sebenarnya nanti akan dilihat walaupun teman-teman sudah bisa dalam udah jago nih, udah jago bahasa Jermannya, tetap akan ditawarkan untuk belajar bahasa. Jadi nanti sebelum kita belajar bahasa, kita dilihat di level kita di mana, apakah dari awal nol, apakah B2 atau C1 gitu. Jadi ketika teman-teman yang sudah expert Hmm. itu nanti tetap ditawarkan untuk belajar bahasa, ya belajar berarti di tingkat expertnya itu, di tingkat kelas C2-nya gitu misalnya. Gitu. Jadi belajarnya itu sesuai dengan levelnya. Nah kebetulan waktu itu aku memang belum bisa sama sekali bahasa Jerman, jadi belajar dari level A1, A11. Jadi belajar baca lagi gitu. Oh, Ya seperti itu. terus kemarin Mas Bini pas pandemi itu tetap 6 bulan. Enggak, Online-nya berarti 6 bulan ya? 2 bulan sih. 3 bulan ya? 2 bulan, makan cuma Oh, 2 bulan setengah 2 bulan. lah, ya hampir 3 bulan ya, benar hampir 3 bulan. Ah, Itu semua secara online. Jadi sebelum berangkat ke Jerman, belajar dulu di Indonesia itu secara online. Cuman memang itu lembaganya itu dari lembaga penyedia bahasa itu dari Jerman, jadi pengajarnya orang Jerman langsung gitu. Cuman dilakukan secara online karena masih situasi pandemi ya tahun 2020. Ya. sorry tuh Mas Bini, suaranya Mas Bini agak kedengeran apa tuh kresek-kresek. Mungkin ada speaker lain yang lagi nyala, bisa Oh ya, di sebentar sebentar on ya. off. Oke, maaf.
Ya, jadi bener banget ya teman-teman, tadi Mas Didi bilang kita kalau dapat beasiswa di AAD itu nanti keuntungannya kita dikursusin juga bahasa Jerman meskipun kita udah lancar bahasa Jerman atau misalnya kita udah sampai level B1, A2, B1, B2 gitu, nanti kita bakalan tetap dikursusin bahasa Jerman gitu. Itu enaknya beasiswa di AAD. Ya, Dan beasiswa di AAD ini kita nggak harus kayak LPDP ya Mas ya. Jadi kalau misalnya LPDP itu kan kita harus pulang balik ke Indonesia mengabdi ke negara gitu kan. hmm, Kalau di AAD ini enggak, kita kayak ya, free ya. gitu. Tapi ya some of people juga ada yang stay di Jerman, ada juga yang beberapa balik ke Indonesia karena mereka udah punya ikatan, udah jadi dosen atau udah ASN seperti itu. Ya. Oh ya teman-teman, buat yang mau kasih pertanyaan langsung aja di kolom komen atau di kolom frequently asked question di sini. Ini kita ada satu pertanyaan nih Mas, Ya. dari Mbak Anggra. Halo Mbak. Tantangan terbesar sejauh ini waktu memperoleh supervisor di Jerman, ada saran nggak? Oke, ya tantangan ya. Coba saya baca sejauh ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya adalah teman-teman berani nggak gitu. Berani nggak untuk menawarkan diri itu tantangan terbesarnya. Jadi tantangan terbesar sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita pada saat ya aku contohkan ke diri aku dulu ya contohnya. Step pertama adalah kita harus percaya diri dulu. Nah, percaya diri. Jadi tantangan Ya, terbesar sebenarnya itu di diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah percaya diri, sudah oke, sudah ini nih, aku punya kapasitas dan aku mau berjuang. Nah, itu. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki itu, kapasitas sedang berjuang dan mau berjuang, sebenarnya nggak ada lagi sih yang lebih susah dari itu gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah diri kita sendiri. Kita mau nggak mengeksplor diri kita mau nggak maju gitu, kita mau nggak menawarkan diri kita. Nah, ketika kita sudah yakin, nah kita approach tuh profesornya. Se- Sepenting apapun dia, setinggi apapun levelnya dia, nah ketika kita sudah yakin, sudah percaya diri, nah dan mau berjuang, nah di situ ya menurut aku sih sudah oke ya. Udah ya istilahnya 90% ya bisa gitu. Nanti tergantung dari bagaimana pendekatan kita ke dia gitu. Nah, jadi kita harus mendekati dia dan usahakan juga apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan bidangnya si profesor gitu. Ya, profesor hmm, atau supervisor. Jangan sampai ya bidang kita di mesin, kita mencari profesor di elektro. Nah, itu ya susah. Jadi kita menyesuaikan dengan jangan sampai juga bidangnya nah, teknik carinya ke ya, sosial gitu. betul. Jadi kita kita approach si supervisornya tersebut, kita melakukan pendekatan, kita menawarkan diri kita. Nah, saya seperti ini, saya Hmm, pengen gini-gini. Nah, dan intinya kita mensupport dia gitu. Mensupport proyeknya hmm, dia juga. Nah, selain kita mempunyai proposal sendiri, kita usahakan juga proposal kita itu match dengan dia gitu. Match dengan bidangnya dia. Jadi hmm. ini di sini ada win-win solution. Nah, seperti itu sih. Iya, Mungkin mungkin iya bisa. benar banget yang dibilang Mas Bindi. Jadi tantangan terbesar, lawan terbesar dari kita, kompetitor terbesar kita selama ini tuh emang dari diri kita sendiri. Kalau dari kemauan kita itu ada, niat kita itu kuat, ya pasti semuanya bakalan dapat, bakalan jalan gitu. Beda sama Mas, aku nambahin Ya, dikit ya. ya silakan. Beda sama Mas Bindi, tadi kan Mas Bindi yang ketemu sama sama supervisornya yang sekarang itu pada waktu International Conference di Paris. Nah, kalau Betul. aku nih Mbak Anggra, aku tuh kemarin waktu cari profesor itu aku mandiri, jadi aku nggak ngelink sama ITB atau aku nggak kenal sama profesorku yang sekarang ini, dia bukan kenalan dosen aku di ITB, bukan kenalan Pak El Fahmi gitu ya. Nah, kebetulan aku tuh pas waktu cari profesor itu aku email ke kebetulan 97 profesor di 100 uni. Dari 97 dan 100 itu cuman 3 yang bales. Jadi teman-teman kalau mau pilih cara, kan tadi kayak yang disebutin Mas ini juga, kita cari profesor, cari LOE dari profesor dan dari universitas itu ada 3 cara itu ya. Yang pertama kita ketemu di conference, yang kedua emang kenal sama universitas kita, sama dosen kita pas S2, yang ketiga kita mandiri, kita kirim email sebanyak-banyaknya. Nah, buat teman-teman yang mau cara yang terakhir, yang kirim email, of course kenalan sama profesor di Jerman sebanyak-banyaknya itu,
saran aku jangan cuma kirim 3 atau 4 atau 5 atau 6. Kalau bisa kalian kirimnya itu lebih dari 11 profesor, itu minimal yang paling aman. Karena aku pun juga 97 profesor dan 100 uni itu hanya 3 orang, dan dari 3 uni juga yang balas gitu. Dan kebetulan dari 3 ini dia memang apa ya, syaratnya itu semuanya ada syarat bahasa Jerman juga. Jadi aku tinggal milih aja karena pada waktu itu syarat bahasa Jermanku masih di level A2, dan aku kalau untuk harus kursus B1 itu kayaknya udah nggak punya waktu gitu. Jadi ya udahlah aku ambil yang di TU Braunschweig gitu akhirnya. Ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk cari profesor, cari supervisor, dapetin LOE itu bukan, jangan jadikan suatu hal yang beban, tapi itu jadiin motivasi kita gimana caranya kita harus ditarget gitu. Kita target, oh sampai bulan ini aku belum dapat, berarti langkah planku selanjutnya, plan B, plan C itu harus jalan kayak gitu. Kalau ditolak satu jangan langsung down gitu ya. Kalau ditolak coba lagi. Iya, jangan langsung down gitu, nggak dibalas, aduh kok nggak dibalas ya, udah aku nggak semangat lagi, jangan kayak gitu. Di antara 97, kalau misalnya aku ya mungkin teman-teman yang lain ada juga yang aku pernah baca artikel, ada yang sampai kirim 100 profesor, 100 universitas, itu dari 100 itu nggak semuanya balas, ada yang 3, ada yang 1 doang yang balas tuh ada. Pasti di antara kemungkinan-kemungkinan yang udah kita kirim emailnya itu, adalah pasti yang balas itu ada, karena kita emang niat ke situ, semua usaha itu kita arahkan ke arah kita pengen berangkat sekolah ke Jerman dengan motivasi ini, niatnya baik, bahwa bermanfaat itu pasti bisa. Oke. Gitu, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Anggra tadi. Terus ada pertanyaan yang kedua nih dari Mas Irfan. Mas Azari. Irfan Azari tuh. Oh iya. Susah nggak Kak belajar bahasa Jerman tuh, Mas Bindi dulu tuh. Kalau buat Irfan nggak susah lah. Udah level ini dia, udah high level. Ya, sebenarnya gimana ya? Kalau dari awal ya susah nggak ya? Susah kayak Pak? Ya susah-susah gampang sih. Jadi kalau mungkin ya yang susah itu di speakingnya ya. Mungkin agak jadi lapang itu kita mengucapkan itu agak untuk yang awal itu agak susah sih. Cuman kalau untuk belajar yang lainnya ya tergantung kitanya ya. Kita mau serius atau enggak gitu. Minat apa enggak gitu. Tapi susah kalau dari aku sendiri sih dalam ini sih pengucapan kata-kata tertentu agak sulit gitu. Dan ya kalau dari segi ininya mungkin yang perlu ini di ini aja sih dilatih aja gitu. Mungkin dari Mbak Fani gitu. Kalau aku belajar, karena aku pas di Indonesia itu udah sempat kursus di Gute, A1, A2 itu udah ujian, terus sebenarnya aku lagi proses kursus B1 1. Tapi apa ya, karena mungkin aku nggak bisa fokus, karena aku juga pas di Bandung juga sambil kerja, sambil ini, sambil itu, jadi aku ngerasa aku sendiri susah, karena aku pun jatuhnya pas kursus B1 1 itu males gitu, nggak sering latihan, nggak sering ngerjain PR, nggak sering make itu buat ngobrol sama temen gitu. Jadi kalau sambil kerja sambil ini itu dan pikiran kita nggak fokus emang susah. Dan emang pas waktu itu aku nggak ada niat nggak belajar bahasa Jerman nanti aja deh kalau udah keterima gitu. Tapi kalau misalnya kita niat, kalau misalnya emang bener-bener ada temennya buat latihan, bisa sih. Jadi kalau aku tuh pada dasarnya aku ngerti apa yang orang ngomongin, walaupun dia cepat aku ngerti. Tapi kalau misalnya aku suruh jawab cepat, nah itu aku yang belum bisa gitu. Kebalikannya juga gitu, aku bisa ngomong ke mereka, tapi kalau misalnya mereka balas ke aku ngomongnya cepat, nah itu aku yang belum bisa gitu. Kayak gitu. Itu sih ada tantangannya tersendiri. Ya kalau ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman ya silakan. Kalau nggak ada ya kita lanjut ke yang lain gitu. Ya, apa nih? Kalau ya teman-teman sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ya tadi tentang proses seleksi syarat dan proses seleksi DAAD itu bisa dilihat di websitenya DAAD Indonesia. Itu di sana udah lengkap, mulai dari syaratnya apa aja, deadline-nya kapan. Biasanya DAAD untuk program research grant doktoral itu dia di bulan Oktober deadline-nya. Ya, terus nanti wawancara Juli sampai Oktober sih prosesnya biasanya. Juli sampai Oktober. Iya, ya, Juli pembukaannya Juli. Nanti portalnya dibuka Juli gitu. Oh ya, nambahin nih Mas. Jadi DAAD itu ada banyak program ya. Untuk S3 sendiri itu
ada yang 1 year stipendium di AAD itu 1 tahun sampai 2 tahun, ada yang research grant doktoral itu yang 3 sampai 4 tahun, terus ada lagi itu yang dia kerjasama sama Marie Curie itu untuk kedokteran sama Ya. farmasi seperti itu. Nah, kebetulan aku kemarin itu kan daftar yang year stipendium, jadi yang cuma 2 tahun. Nah, karena sebenarnya awalnya aku mau daftar yang kayak Mas Bindi, yang full research grant doktoral untuk 4 tahun. Tapi karena kemarin kebetulan profesor yang di TU Braunschweig ini bilang, nanti kamu ini programnya kuliahnya di Jerman itu hanya 1,5 tahun. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan di Bern. Hmm. Itu kan di luar Jerman tuh, di Swiss. Nah, terus aku saran lah, terus saya daftar beasiswa di AAD yang apa nih? Soalnya ini yang di AAD Research Grants ini full untuk 4 tahun. Oh, jangan daftar yang itu, daftarnya yang year stipendium aja gitu. Udah kan, ya aku daftar nih. Pas udah keterima, terus ada perubahan dari project riset konsorsiumnya gitu. Terus profesorku bilang, oh maaf ini ternyata kamu kuliahnya full di Jerman. Jadi kemarin pas habis 2 tahun itu, aku udah nggak punya biaya apa-apa, terus udah bingung, aduh mau dapet duit dari mana buat lanjut sekolah sama lanjut hidup di sini. Terus akhirnya kemarin sempat dicariin kerjaan gitu, akhirnya dapetlah aku sempat work student di Helmholtz. Terus ya udah lumayan bisa nambah uang uang sehari-hari, uang hidup, uang transport lah semester 3 segala macam kayak gitu. Terus di tahun berikutnya, di tahun kemarin ini, untuk tahun ini aku disuruh coba daftar beasiswa dari Jerman sih, dari institusi penelitian Ya, gitu di memang Jerman, dan banyak dia. Ya, ya alhamdulillah dapat gitu. ya ada beberapa program yang kalau dari itu untuk master itu ada yang khusus buat seni juga ada, art dan musik Ya. ada yang khusus buat public policy dan good governance juga ada, dan ada bahkan dari Indonesia ada beasiswa khusus untuk teman-teman dari Aceh gitu. Dia ada scholarship for Aceh itu juga ada gitu. Jadi dia ada programnya. Jadi teman-teman searching aja DAAD Indonesia. Nah, itu di website tersebut sebenarnya lengkap sebenarnya. Lengkap apa yang dibutuhkan, kapan. Nah, sekarang lagi buka nih. Lagi buka beberapa program itu untuk program. Ada lagi program yang untuk istilahnya EPOS gitu. Untuk master dan PhD untuk program studi tertentu gitu. Jadi teman-teman silahkan lihat di DAAD Indonesia informasi lengkap di situ. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa message juga ke kita ke DM ke IG PPI Braunschweig. Ya, kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya kalau ada hal-hal yang ditanyakan gitu. Ya, Mm. sambil menunggu pertanyaan mungkin ada lagi Bapak yang mau kita bahas pada Sambil nah, nunggu nah, pertanyaan, ini sih paling apa namanya, jangan khawatir teman-teman yang mau ke Jerman. Yang pertama, yang terpenting itu kalian lihat dulu syarat universitas sama dapetin calon profesor, karena memang itu nanti yang syarat paling utama untuk diaplikasikan ke mau beasiswa di AAD, mau beasiswa LPDP juga. LPDP kan syaratnya harus pakai LOE sama letter of admission dari Uni dulu kan ya Mas ya. ya, betul. Itu teman-teman harus berjuang di itu dulu sih sebelum. Kalau beasiswa itu pasti Ya, ngikutin sih, betul. nanti yang penting kita udah punya dokumen itu dulu, nanti beasiswanya apa kita tinggal tinggal lihat ininya, tinggal lihat persyaratannya gitu. Nah, ya. Udah ada pertanyaan masuk tuh Mas, Nah, ini apa kakak untuk harus farmasi. ambil stat eksamen untuk farmasi? Oh enggak, jadi kalau untuk stat eksamen yang beneran itu kan untuk ini ya, untuk apoteker yang di sini ketika dia ingin mengambil gelar apoteker dan untuk kerja di farmasi itu dia harus stat eksamen. Nah kalau aku kemarin itu cuman seperti apa ya istilahnya, ujian masuknya ke farmasi, seleksi masuk karena PSD dari Auslander gitu, yang menggunakan bahasa separuh Jerman, separuh Inggris, enggak, 75% Inggris, 25% Jerman. Jadi syarat dari fakultasnya memang harus ada semacam ujian gitu. Jadi, dan ujiannya itu kemarin kebetulan lisan. Jadi mirip-mirip ujian stat examennya apoteker. Jadi nggak tertulis yang kayak tes TPA kayak gitu, tapi ujian lisan gitu langsung, kayak kita suruh presentasi, terus kita suruh ngejelasin, sama kita bener-bener yang disuruh menyelesaikan menjadi problem solver dari studi kasus yang mereka kasih kayak gitu.
Iya. Kalau nanti nanti pas waktu lulus S3 enggak sih, enggak harus ngambil stat examen, cuman cuman semacam apa ya, praktikum, karena kan ini dari Fakultas Life Science aku harus ngambil mata kuliah, ada 2 mata kuliah sama 1 praktikum. Nah, nanti ketika mau lulus PSD itu harus selesaiin praktikum itu sama nilainya ada minimalnya berapa, nilai mata kuliahnya sama, yaitu defense sama disertasi gitu. Kalau di Mas Dindi gimana, di elektroteknik nanti ada ujian apa tuh selain ujian apa, defense? Apa Ya. ada ujian praktikumnya gitu nggak? Enggak sih, kita ya kalau sebenarnya kalau PhD di elektronik kan itu kita ini ya menyesuaikan proyek kita juga dengan ngikut proyek si supervisor kita. Jadi kalau untuk saya Oh, di elektronik itu sebenarnya ya selain paper itu ya depends aja sih pada saat disertasi nanti. Jadi sebelumnya tapi kita harus memang apa yang kita tulis di proposal penelitian tersebut sudah tercapai itu aja sih. Sudah direalisasikan dan itu sudah kita hmm. publikasikan dengan beberapa paper baik di conference Oh, maupun di jurnal internasional. Nah, ketika sudah ada paper-paper publikasi dan riset kita sudah selesai, barulah kita layak ke defense. Itu aja sih. Jadi nggak ada ujian-ujian lain nggak ada. Gitu. Jadi memang praktikal dia, lebih ke praktikal dan apa yang kita tawarkan sebelumnya di proposal itu sudah tercapai gitu. Tujuannya sudah tercapai dan sudah dipublikasikan, barulah kita hmm. lakukan defense dan ketika kita udah selesai semua ya oke, kita udah selesai udah lulus gitu sih kalau di bagian di bidang aku gitu. Oh, itunya berapa publikasi internasionalnya? Harus berapa biji? Ya jadi dua international conference, dua jurnal internasional gitu. Jadi ya total ya sekitar 4 sampai 5 lah, 4 sampai 5 publikasi gitu. Nah, begitu. Oh, Ya, baru setelah itu boleh defense gitu. betul. Jadi ya dan ini balik-balik Hmm. lagi disesuaikan juga dengan permintaan dari supervisor kita gitu. Dia ada Hmm. kalanya supervisor yang minta lebih, ada yang ya jadi disesuaikan juga. Jadi sebenarnya kalau PhD itu kita bisa lanjut ke defense, bisa menyelesaikan studi kita itu mostly tergantung dengan supervisor kita gitu. Jadi ya jaga hubungan baik aja dengan supervisor kita. Nah, bahkan keberlanjutan beasiswa DAD ini juga tergantung Ah, supervisor kita gitu. Jadi teman-teman iya benar walaupun benar benar. walaupun misalnya nih kita mempunyai suatu ide, suatu tujuan yang berbeda dengan supervisor kita, di situ ada perdebatan, kita boleh berspekulasi, bisa boleh berdebat, tapi pada akhirnya kita jangan terlalu ngotot, kita boleh mengusulkan apa yang kita ingin, apa yang ada di pikiran kita, tapi ada suatu titik ketika suatu tidak bisa ditemukan, artinya si profesor nggak mau dengan apa yang kita usulkan, kita jangan ngotot. Jadi kita ikuti apa yang diinginkan oleh supervisor kita gitu. Jadi ada beberapa pengalaman dari negara lain, dari teman dari negara lain, dia punya ide-ide, dia punya sesuatu yang ingin disampaikan dan dia ngotot dan profesor tidak setuju dan si mahasiswa PhD ini tetap ngotot. Pada akhirnya beasiswa DAD dari si teman ini di stop dan dia kembali ke negaranya. Jadi uh, kita Oh gitu. jadi kita boleh Itu ideal, PSD ya Mas? PhD, kita boleh idealis, tapi Hmm. ada kalanya di titik tertentu kita harus tahu juga posisi kita sebagai mahasiswa gitu, sebagai PhD. Sedangkan Oh. kita Hmm. punya supervisor yang bisa dibilang pengalamannya lebih dari kita. Jadi kita jangan terlalu ngotot juga. Oke, itu ada pertanyaan Hmm. selanjutan mungkin, Mbak. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Anggra, ada syarat minimal nggak berapa artikel untuk keluaran PSD? Nah, ya itu tadi ya, Mbak Anggra ya. Jadi pertama disesuaikan dengan masing-masing program studi dan supervisornya gitu. Nah, jadi Hmm. artikel publikasi di sini kita sarannya sih untuk ilmiah sih, publikasi ilmiah, jadi artikel ilmiah. Jadi seperti international conference dan jurnal internasional gitu. Nah, untuk mungkin di sini maksudnya artikel publikasi yang populer ya, artikel populer gitu ya maksudnya. Kalau untuk artikel populer sih Yang udah dipublish gitu loh, yang kayak misalnya kayak di Elsevier, PLOS ONE, kayak itu gitu-gitu. kan ilmiah kan, semua itu berbau ilmiah kan, jadi publikasi ilmiah. Jadi di sini
yang disyaratkan adalah publikasi ilmiah. Jadi baik di international conference maupun di jurnal internasional. Sedangkan untuk populer sih nggak ada sih. Jadi kita di jurnal ilmiah dan seminar ilmiah yang dipersyaratkan. Ilmiah ya, oke. Ya, Hmm, ilmiah pasti, pasti. Untuk case saya itu international conference itu ada dua, minimal dua, dan jurnal internasional yang berreputasi tinggi itu minimal dua juga gitu. Jadi ada kalanya ada ya. jurnal nasional, tapi ya jurnal nasional yang ya bisa dibilang reputasinya rendah. Jadi di sini reputasi yang global gitu, global dan berreputasi tinggi itu yang dibesarkan. Mm-mm. Iya, tergantung, emang benar tergantung dari supervisor dari fakultasnya masing-masing. Kebetulan kalau farmasi itu Mbak Anggra, di farmasi itu yang harus tiga internasional, duanya lagi boleh proceeding, boleh nasional se-Jerman gitu. Misalnya kayak yang dari TU Braunschweig sendiri, yang terindeks kalau di Indonesia itu setara kayak terindeks Scopus, yang Google Scholar kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk yang internasionalnya itu wajib tiga, untuk yang proceedingnya itu boleh dua gitu. Jadi yang kalau yang proceeding dua kita nggak bisa nggak kekejar juga nggak apa-apa. Yang penting yang tiga itu aja. Ya. Dan kalau syarat untuk kayak gitu, untuk publikasi gitu itu nggak sesusah kalau di Indonesia. Kalau di sini kita bakal dibantuin untuk cari jurnalnya siapa dan kita diarahkan nanti harus seperti ini. Ketika sudah ada revisi kita harus segera merevisi karena reviewernya itu nunggu kita gitu. Karena modelnya di sini tuh reviewernya dia ngasih termin ke kita, kamu harus selesai dalam jangka waktu ini, nanti kita submit ke kami lagi, terus kami seleksi lagi apakah oke atau enggak. Kayak. Jadi nggak sesusah kalau kayak di Indonesia sih, kalau menurutku gitu aku ngerasanya Ya. gitu. Kalau di Indonesia kan susah banget ya cari jurnal ilmiah gitu. Bayarnya juga mahal gitu. Ya, kalau dari segi pendanaan sih kita akan disupport sih di sini oleh dari universitas bahkan Hmm. kampus berbeda. Ya mungkin kalau Ya nggak ada, dari DAAD-nya juga ada ada. anggaran untuk itu Ya, juga. betul, betul sekali. Hmm. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut, mungkin Tuh. saya berbagi sedikit aja ya tips dan trik ini khusus DAD ya, DAD mendapatkan beasiswa DAD ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan, pertama teman-teman harus memenuhi persyaratan ya, persyaratan baik dari universitas maupun dari DAD sendiri. Tapi biasanya itu persyaratan DAD akan mengikuti persyaratan dari universitasnya. Nah, gitu. Jadi, prosesnya kan ada dua, dokumen dan wawancara. Oke? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan, setelah saya lihat dan berbincang-bincang juga dengan lihat pengalaman juga, sebenarnya ada dua, pertama ini kan dokumen dulu nih, kita berbicara dokumen dulu. Sebenarnya ada dua kriteria, hanya ada dua kriteria utama, eh, bagaimana supaya kita itu diterima gitu. Nah, ada dua kriteria utama. Pertama itu adalah mengenai deskripsi dari letter of motivation atau proposal penelitian untuk teman-teman S3. Nah, untuk teman-teman S2 kan hanya untuk letter of motivation ya. Nah, di deskripsi di letter of motivation dan proposal penelitian tersebut, teman-teman harus menulis sesuatu yang meyakinkan, meyakinkan dan terencana atau berkelanjutan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman kan ingin mengusulkan sesuatu nih di letter of motivation. Tujuannya apa? Teman-teman nanti mau ngapain? Nah, di sini kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita tulis tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat dan penting. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bahkan bermanfaat untuk negara itu. Nah, jadi ketika si reviewer melihat hal ini, mereka kan tertarik gitu. Oh, ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang penting gitu. Nah, jadi jangan sampai tujuannya apa untuk melakukan pendidikan di Jerman untuk luar negeri ya, jalan-jalan atau keliling Eropa gitu. Itu jadi sesuatu yang dangkal gitu. Jadi tulislah sesuatu apa yang kita tawarkan, apa yang kita uh, akan lakukan itu sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, selanjutnya itu terencana berkelanjutan. Setelah selesai pendidikan ini teman-teman mau ngapain? Apa yang teman-teman akan lanjutkan pada tahap berikutnya, fase berikutnya? Misalnya bisa aja teman-teman yang akan melanjutkan ke bidang hukum, berikan satu law firm atau bantu
masyarakat Indonesia melalui LSM segala macam. Jadi ngapain selanjutnya itu? Kita harus melakukan sesuatu yang terencana, berkelanjutan. Jadi di situ di proposal policy atau di letter of motivation itu harus tertulis